Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadiqalatil ladikni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, ini ada yang ini dari Jen Chan ya, mungkin ya, channel Jen Channel. Ada modal dikit udah ada warung, walaupun kecil, warung kopi dan makanan. Tapi masih ngontrak tanahnya, bisa nabung dikit, tapi untuk beli tanahnya rasanya butuh banyak banyak tahun nabungnya. Tidak pernah terpikir untuk hutang, jadi bingung dengan modal sedikit harus usaha apa lagi agar tanah kontrakan bisa terbeli. Bila tanah tidak boleh diperpanjang kontraknya, kondisi seperti ini bikin buntu pikiran ini. Bagaimana Pak caranya agar pikiran ini fresh dan bisa berinovasi untuk berkembang? Jadi ini saya akan jawab sobat. Jadi ini saya pengalaman, ini saya mau ziarah ya ke makam ibu mertua dan juga adik ipar Mas Marianto Catur Wicaksono yang sudah menyadarkan saya tentang riba, bahaya riba. Yang kemarin tuh yang menyadarkan saya salah satunya beliau. Jadi Haji Marianto Catur Wicaksono, mudah-mudahan mohon doanya sob ya, berikan Al-Fatihah buat beliau. Haji Marianto Catur Wicaksono bin Eko Sukadi gitu. Oke sob, saya jawab. Saya jawab ini karena saya mengalami sendiri. Dimulai ketika saya waktu itu habis bangkrut sob. Jadi kalau bangkrut itu minus namanya gitu. Malah nanggung hutang cukup besar, cuman saya tidak cerita aja sama istri sama siapapun supaya dia nggak panik gitu. Hutang saya cukup besar, nanggung hutangnya. Bukan hanya hutang bank, tapi hutang dagang gitu. Dan ketika sudah mulai agak baikan, sudah masuk tidak call 2-3 lagi, masuk call 1 lagi, saya alihkan hutang dagang tadi menjadi hutang bank gitu. Jadi besar sekali tagihan saya tiap bulannya. Dan ketika bangkrut itu saya tidak punya lagi tempat shop. Jadi tempatnya itu adalah showroom saya itu ngontrak gitu. Jadi kejadiannya saya ngontrak di satu showroom di Sanur ya, untuk kitchen saya itu dari pengusaha Chinese ya. Tapi kalau bapaknya saya kenal, itu cukup bijaksana, ternyata anaknya luar biasa gitu. Nah disinilah kuncinya ketika kita ini, saya bisa punya showroom, mungkin gara-gara tersakiti sob. Jadi gini, kok bisa sih Kev gara-gara tersakiti? Ya iyalah, gini ceritanya. Saya ngontrak waktu itu dengan durasi bayar 6 bulan gitu, untuk 2 tahun atau 3 tahun. Saya renovasi. Nah pada saat saya udah bayar setengahnya lagi, saya rugi itu bukan ini, mungkin hampir 100 saya rugi. Jadi pas 3 bulan atau 6 bulan saya lupa gitu. Pas pada saatnya, 1 hari sebelum saatnya saya datang ke rumahnya mau bayar gitu. Orangnya tidak ada gitu. Jadi orangnya tidak ada, udah gitu besok Pak saya telepon orangnya, Pak kok nggak ada nih, saya mau bayar pelunasan gitu. Memang saya agak telat gitu, karena memang baru dapat uang seperti itu. Karena saya renovasi dulu, uangnya saya pakai renovasi biar nyaman sedikit, meskipun tidak besar renovasinya, tapi itu cukup ngabisin dana juga gitu. Setelah itu ini aja Pak, tunggu besok dah katanya. Besok saya datang lagi, nggak ada lagi, hanya ada pembantunya aja. Kebetulan bapaknya kena stroke waktu itu, salah satu pengusaha besar di shop di sini. Udah gitu besok lagi Pak datang, besok lagi ya udah 2 hari lagi, besok lagi datang nggak ada juga, besoknya lagi berarti udah 2 hari saya telat. Jadi pertama saya sebelum telat datang, pas kedua hari datang ketemu ngobrol, kita cicat, ngobrol cukup lama, sekitar 15-20 menit. Pas saya bilang, Pak ini uangnya saya disiapin untuk pelunasannya, tiba-tiba orang itu ngomong gini, mohon maaf Pak Ridwan kan telat sekarang 2 hari. Lah kan saya kemarin, bayangin loh, saya dikadalin, saya waktu itu umur masih 40-an, di bawah 50, 45-an, saya dikadalin anak kemarin sore gitu. Masih 26-27 lagi. Dan itu sakitnya, nyesek sob sakitnya. Mau marah gimana, tadinya sih mau main kasar aja gitu. Tapi saya sabarkan aja. Nah kesabaran itu berbuah kebaikan gitu. Nah setelah itu saya ngomong ke dia, kenapa? Telatnya udah 2 hari Pak Ridwan. Loh kan saya udah datang kemarin 4 hari. Iya tapi kan sekarang ininya. Dan lagian toko itu saya habis kontrak di satu tempat, saya mau pakai tokonya yang Pak Ridwan tempati. Jadi loh kita bilang, saya kan pembantu Anda juga tahu, saya telepon dari rumah Anda gitu, bahwa saya datang sini udah bawa uang udah 4 hari, saya nongkrong kayak orang gimana gitu. Ternyata apa nggak bisa tetap gitu. Akhirnya dia
saya baik di Pak Ridwan, saya kasih waktu sampai Desember, berarti masih ada 3-4 bulanan lagi untuk pindah gitu. Di situ saya merdek sob, ya Allah. Jadi 2 kali saya kena sakit hati. Pertama waktu itu saya punya adshop di Kerobokan ya, di Martanadi. Adshop itu sewanya per tiap tahun tuh cuma 20 jutaan, tiba-tiba naik menjadi 200 juta sob. Setelah 5 tahun habis naiknya 200 juta 1 tahun gitu. Jadi nggak kira-kira kalau 20 juta naik ke 50 juta masih mending lah 40 juta. Ini ke 200 juta gitu. Wah sakitnya sob, nggak bisa ini. Dan itu harus dibayar 4 tahun gitu. 3-4 tahun minimal gitu. Dan itu saya nggak punya uang seperti itu. Bayangkan di situ waktu itu rame-ramenya di Martanadi gitu. Akhirnya saya pindah ke Sanur. Ke Sanur juga dikerjain juga gitu. Nah 2 kali ini saya langsung doa yang mau, ya Allah, saya ini udah dipantang-panting ya Allah. Nah saya alhamdulillah doanya bener sob. Jadi saya ikhlas ya Allah, tidak marah, tidak ngapa-ngapain, wasilah itu saya dengan mudah-mudahan kesabaran saya ini sudah 2 kali saya disakitin orang, itu engkau berikan saya tempat ganti tapi yang strategis gitu. Jadi saya mintanya strategis gitu. Jadi bukan di, padahal kalau kemampuan udah nggak ada karena saya habis bangkrut gitu. Dan masih norokin hutang-hutang keluar gitu. Ya Allah berikan saya ini untuk kemampuan untuk bisa beli ruko, tapi rukonya di tempat strategis di jalan yang paling bagus sih, Bypass Ngurah Rai itu. Ternyata apa? Itu kan saya ngontraknya di Sanur, Bypass Ngurah Rai juga tapi di Sanur. Dan alhamdulillah nggak lama kemudian ada satu tempat kecil sekali, mungkin sekitar 100 meter. Dan saya mau beli di situ gitu karena kemampuan keuangan saya nggak ada gitu. Nilainya mungkin ya berapa gitu, di bawah 1,5 miliaran lah gitu, kecil sebetulnya. Dan tidak ada tempat parkir gitu. Ketika saya mau ambil di situ ternyata istri saya protes gitu. Ngapain beli yang kecil gini mas, nggak ada tempat parkir segala macam-macam, nggak berkesan sekali, nggak gimana gitu. Lah dia bilang masalahnya dia kan nggak ngerti bahwa saya nggak punya duit gitu. Masalahnya nggak punya uang, nggak punya gimana, nggak punya kemampuannya kecil gitu. Dan ke depan pun kalau mau beli itu paling di bawah 2 miliar mampunya gitu. Tiba-tiba tapi ada yang jual juga sebelah sini mas, jangan bilang. Nah ini baru bagus katanya, potensi katanya. Jadi ada ruko 3 lantai, dia bilang waduh dasar istri nggak ngerti kondisi suami yang lagi sulit gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya terima gitu. Akhirnya saya nego ke orangnya lumayan. Ruko itu mahal posisi saya beli sob, jadi cukup mahal lah gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada jembatannya bisa untuk parkir. Jadi kalau di total itu luasnya bisa berapa ya? Hampir 3 are lah, 300 meter gitu. Karena ininya sendiri 100 meter jembatannya sendiri gitu. Jadi setelah itu dan potensinya lagi di sebelahnya ada tanah kosong gitu. Mudah-mudahan bisa kebeli gitu, untuk workshop gitu. Dan saat itu pun saya sebenarnya punya ini apa tuh bengkelnya itu saya ngontrak sob. Jadi ngontrak di satu tempat dekat tempat sampah, buang sampah kecil banget. Kalau bengkelnya besar tapi kantornya kecil gitu. Nah kesakitan tadi itu saya jadikan momen untuk bisa wasilah saya, kalau Allah memberikan kesabaran, memberikan saya tuh tempat yang lebih layak gitu. Dan alhamdulillah sob, semuanya terkabul gitu. Jadi intinya pas saya negosiasi, yang punya ruko pun itu orang Chinese, pengusaha Chinese, punya hotel besar di Seminyak ini. Dan saya waktu itu memang ada dana sekitar 50 jutaan gitu. Jadi ada dana 50 jutaan, mungkin cover cuman 10% doang gitu. Enggak sih, 1% doang gitu. Jadi ada dana 50 jutaan sebagai tanda jadi gitu. Nah saya datang ke pengusahanya itu, saya kasih waktu mungkin setahun kayaknya. Saya kasih waktu 1 tahun, Pak, cuman saya minta syarat, saya ngasih tanda jadi ini 50 juta, boleh nggak saya nempati langsung gitu. Jadi saya biar bisa kerja di sini gitu. Ruko itu lama nganggur sebab dijual nggak ada yang laku gitu. Nah pas saya datang akhirnya apa, saya langsung melakukan ini ya tadi itu ibadah tadi itu, sedekahan. Jadi karyawan semua saya undang, saya ajak makan, saya ajak yasinan, udah gitu saya ajak sholawat, istighfar sama sholawat gitu. Jadi ruko itu sebenarnya saya beli dengan istighfar dan sholawat sob. Jadi bener ini yakin. Kenapa? Karena kalau lihat kemampuan keuangan saya nggak bakal mungkin bisa memiliki ruko strategis itu. Dan luar biasanya ternyata apa? Alhamdulillah kebeli juga. Meskipun di terakhir momen terakhir itu pas pelunasan itu saya tuh kurang berapa, 50 juta atau berapa, dan itu mau dibatalkan sob. Coba bayangin dulu. Kalau nggak komplit duitnya pada jam 4 ini berarti batal transaksinya. Dan saya balikin uangnya Pak Ridwan semua.
Padahal saya sudah nikmat di situ. Alhamdulillah ditolong juga sama istri. Ternyata istri saya tuh punya tabungan gitu, deposito 50 juta gitu. Mas, ternyata saya punya deposito loh. 50 berapa, 55 atau 60 loh. Bisa diambil lah. Saat itu jam 3 saya ambil lagi depositonya. Keluar cair langsung dekat di situ. Alhamdulillah komplit. Jadi perjuangannya luar biasa, deg-degan, dan alhamdulillah bisa dilunasi, bisa selesai. Dan syukurnya lagi bukan hanya ruko yang saya beli, tanah sebelah pun saya beli juga gitu. Nah kebelinya pun kena tipu lagi, sakit hati banget gitu. Jadi dari sakit hati itu akhirnya berbuah kebaikan gitu. Ceritanya yang gini, orang yang sebelah itu ternyata namanya Made Gablor atau siapa gitu. Ya Made Gablor tinggal di belakang ruko saya gitu. Nggak terlalu jauh dari ini, di dekat pasar sana gitu. Nah dia cerita bahwa dia pernah kerja dengan ayah mertua saya gitu. Dia kenal ayah mertua saya, ipar saya semua, kenal semua. Pokoknya dia cerita itu. Nah saya tuh bayangin loh, saya digoblokin, dikadalin oleh orang, anak yang lulusan SD aja nggak lulus, SMP aja nggak lulus mungkin. Tapi saya dikadalin, dia banyak omongnya gitu, banyak omong segala macam. Sampai saya percaya, Pak ini sebelah ini mau tanah saya mau dijual gitu. Waduh, dia bilang. Dan dia untuk mempercayakan itu supaya saya percaya, diajaklah ibunya. Besoknya lagi diajak anak yang perempuan segala macam anak yang perempuan. Dan saya ingat anak perempuan itu waktu datang ke kantor saya tegur gitu. Karena apa? Dia pakai celana pendek atau gimana gitu. Masih SMA, saya bilang nggak boleh lagi kayak gitu. Saya bilang Anda udah besar, bukan anak kecil lagi. Jadi kalau bisa kalau ke kantor ke orang datang pakai ini. Dan itu di tempat saya kan ada CCTV-nya segala macam. Ternyata sob saya kena tipu sob. Jadi tanahnya itu bukan tanah dia, ternyata tanah dia itu bukan di situ, tapi memang ada di notaris itu. Saya tanya ke notarisnya waktu itu bareng sama dia. Saya gak goblok-goblok amat. Saya datang ke notaris, iya Pak Ridwan. Pak notarisnya tuh kebetulan mau pergi gitu. Jadi gak bisa melayani saya gitu. Iya Pak Ridwan, kebetulan Pak Made Gablor ini punya lahan di saya di sini gitu. Nanti aja transaksinya minggu depan ya katanya. Nah, pas minggu depan itu orang itu udah minta, Pak Ridwan tolong dong saya 30 juta, 50 juta gitu. Duit ini apa tuh tanda jadi segala macam-macam. Ayah saya katanya ada alasan cerita macam-macam, bapaknya meninggal segala macam-macam, butuh dana gitu. Dibandingkan butuh dana besar kalau orang tua meninggal gitu. Akhirnya saya kasih gitu. Nah, karena saya yakin di notarisnya ada, ya udah nggak masalah. Ternyata pas saya ketemu notaris beneran, dia minta dana lagi, ya udah saya dengan istri saya ke notaris, dengan gobloknya saya datang sana. Ternyata apa coba? Ternyata tanahnya bukan tanah di situ, bukan di situ kata tanahnya, tapi tempat lain, dan itu juga punya keluarganya. Ya Allah, saya bilang kena tipu lagi. Terus saya datangin si Made Gablornya, ngilang orangnya, keluarganya juga sama, nggak mau tanggung jawab, ke Banjar kemana-mana, keluarganya kan cukup besar di sana. Dia nggak mau tanggung jawab gitu, dan dia bilang, ya kalau Pak Ridwan mau lapor polisi silahkan aja, tapi bilang masalahnya kalau saya lapor polisi segala macam-macam itu akan kena ibu sama anaknya, karena dia yang datang ke tempat saya dan ada bukti gitu. Jadi kalau masa anak SMA terus ibunya yang udah tua, yang pendengarannya hilang segala macam, setengah hilang itu masa saya pasti ditarik sama polisi gitu. Karena itu bukan udah penipuan terkoordinir gitu. Dan kita bilang ini bisa masuk polisi, masukin aja Pak Ridwan, malah nantang gitu. Tapi saya, ya Allah, saya nggak usah deh, tapi bilang bismillah aja. Akhirnya saya tidak jadi untuk melaporkan polisi segala macam-macam. Saya ikhlas saja, ya Allah, saya minta gini wasilahnya. Kalau seandainya saya ketipu itu, mungkin kalau sekarang sih nilainya mungkin 200 jutaan mungkin. Zaman dulu kan gede juga gitu. Jadi ya Allah, kalau ketipu ini saya jadikan engkau keikhlasan saya ketipu ini engkau ikhlas ini kan, jadikan saya untuk bisa memiliki tanah sebelah ini dengan harga yang menguntungkan bagi saya gitu. Bukan senang ini, ya udah gitu doang. Tiba-tiba besoknya lagi datanglah ada orang wakil gubernur, kebetulan saya kenal Pak Sudikerte gitu, karena saya kenal dengan keluarganya yang ada kerja di dinas pendapatan atau di mana gitu. Nah datanglah ke tempat saya gitu, Pak ada apa? Pak Ridwan, ini saya mau bangun katanya. Oh, mau bangun kantor properti segala macam. Waduh, saya bilang, kalau dia yang bangun kan repot sob. Kenapa? Oh, nah tanah di sebelah itu sayangnya kan dekat jembatan, jadi nggak mungkin buat jembatan lagi gitu loh. Jadi ada kesulit lah kalau mau buat jembatan, dekat jembatan di bypass Ngurah Rai kan ada jembatan itu dekat Temat itu loh, Pasar Suwung itu. Nah setelah jembatan mungkin 200 meter itu buat tempat saya. Nah sebelahnya itu nggak mungkin dibuatin jalan jembatan lagi karena akan ngalangi kalau tempat saya pas gitu. Jadi kesulitannya dia belum ada jembatan, dan kalau dibuat jembatan susah kalau orang lain mau beli gitu. Tapi kalau dia jabatannya wakil gubernur kan nggak ada urusan gitu, bisa lancar semua gitu. Waduh, nggak jadi dah, dia nggak bakal bisa gitu. Ternyata subhanallah sob, setengah tahun atau 1 tahun kemudian dia telepon saya, Wan, saya butuh duit Wan katanya, bisa nggak mau nyiapin uang, nggak usah cash dulu lah, saya butuh 500 juta dulu katanya.
nggak begitu nanti kamu pelunasannya saya kasih waktu 6 bulan lah gitu, 6 bulan setahun gitu. Ternyata luar biasa gitu sob. Ternyata dia butuh duit juga, ternyata pejabat juga butuh uang, akhirnya apa saya transfer ke beliau segala macam-macam. Jadi transaksi dan harganya sob, saya dapat harga lebih murah jadinya. Jadi uang, anggaplah saya ketipu 200 juta, ternyata saya beli lahan murahnya mungkin kemurahannya 500 juta gitu. Jadi kan saya lebih untung jadinya 300 juta gitu. Jadilah di samping ruko saya buatin workshop gitu. Nah ketika workshop saya di sana udah nggak bisa diperpanjang sana, dia udah ngancem. Pokoknya tahun ini kalau habis Pak Ridwan nggak mau perpanjang seperti Anda bilang tadi. Kesakatan tadi itu saya jadikan wasilah sob. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah padamu gitu. Jadi luar biasa seperti itu. Dan kalau Anda tadi nggak yakin tukang kopi segala macam-macam gimana, ya Anda nggak bakal dapat gitu. Tapi kalau Anda yakin Allah itu maha kaya dan Anda akan dibantu sama Allah segala macam-macam, akan dipermudah, insya Allah semuanya jalan. Yang penting Anda tidak berprasangka buruk dulu, suzon dulu pada Allah yang maha kaya gitu. Dan kalau saya kemarin itu saya perbanyak waktu itu banyak istighfar sama salawat Nabi gitu. Dan ternyata alhamdulillah kebeli dan sekarang jadi kantor saya gitu. Jadi sekian dari saya, itu pengalaman pribadi saya. Anda jangan takut ketika Anda tidak punya sulit ya, masih ngontrak segala macam-macam. Usahakan jangan minjam segala macam-macam. Kalau usahakan lo ya, jangan pengen besar segala macam-macam. Insya Allah ada jalannya untuk mendapatkan lahan itu. Demikian ya, saya doakan mudah-mudahan Anda punya lahan itu kebeli oleh Anda ya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.